Fitness itu berapa sih sebenarnya? Jadi di sini gue udah hitung. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, ayo kita hitung bareng-bareng sekalian gue jelasin pengeluaran gue di setiap hari. Oke, halo what's up guys, balik lagi sama gue Stefan Biono, channel bodybuilder. Sekarang di kesempatan kali ini full day of eating lagi, tapi di kalori dimana gue lagi ngutang nih buat biar gue bisa makan nanti hari Minggu, hari Sabtu ada banyakan. Jadi hari ini gue target 1800 kalori. Ini sekarang gue lagi maintenance di 78 kilo, 78,5 sekitaran segitu. Jadi gue habis balik dari diet sekitar 9 minggu ya. Kemarin gue turun yang 7 kilo itu 85 ke 78. Nah sekarang gue mau maintenance untuk benerin ini gue dulu, dan gue rasa kalau gue lanjutin malah yang ada buruk ya. Jadi ingat teman-teman, lu udah turun banyak, jangan biarin beban itu naik lagi ke atas ya, karena percuma lu diet ekstrim tapi lu balik lagi ke ini. Lu mau diet untuk jangka panjang, untuk badan lu stay kering, untuk stay biasa, dan jatuh-jatuhnya lu bisa lebih kering lagi nanti gitu. Tapi untuk lu yang mau kering ya, kalau lu yang lagi bulking, lu yang lagi fokus untuk jadi kuat, misalnya lagi nggak peduli kering-kering ya nggak apa-apa, go on. Tapi hati-hati aja, karena kalau misalnya lu kelamaan bulkingnya, terus lu nggak terlalu peduliin rate gain lu, ntar lu mau cutting ke bawahnya tuh ribet. Tapi tergantung tujuan lu sih, beda-beda tiap orang. Oke? Full day of eating. Jadi tadi pagi gue udah makan singkong 1, terus gue juga makan apa ya tadi? Gue makan pia 1 sama udah kayaknya gue baru makan itu doang tadi. Jadi oh ya, sama roti tadi, roti sama selai serikaya 2 lembar dari itu, dari apa, sari roti. Cuma gue nggak rekam, lupa. Nah ini sekarang gue makan siang gue aja nih, makan siang gue. Lihat, jadi di sini gue ada ikan gurame tuh digoreng ya. Ini makanan dari kantor, bukan gue yang beli, sorry. Jadi buat yang kemarin nanya, lu ngapain kalau udah tau nggak makan nasi beli nasi? Gue nggak beli bro, gue ini makanan dari kantor. Dan ingat, gue nggak buang ya, gue nggak buang makanan. Gue tuh kasih ke temen gue, kasih ke rekan-rekan kantor gue yang lain. Jadi gue bukannya gue hambur-hamburin makanan. Kalau bilang ini jangan dibuang-buang dong, kan ada orang yang makanannya susah. Gue juga nggak buang, siapa yang buang? Dan kalau gue mau kasih orang, suka-suka gue gitu. Kok ada yang ribet nih, gue bingung. Ya jadi begini, kalorinya ini kalau gue rasa sekitar 300an kalori. Karena ini kalian lihat porsinya kecil-kecil walaupun digoreng. Kalorinya memang gede di lemaknya, tapi ya mau gimana lagi, orang dapetnya cuma ini. Sama di sini ada sayur. Ya, 300an kalori masuk ke dalam badan gue ini. Proteinnya kira-kira sekitar 15 gram. I'll see you on next session. Oke, gue balik dari kantor baru aja nih. Masih baru sampai rumah, udah sekarang jam 6:30 malam. Jadi pastinya gue biasa abis ini gue akan nge-gym. Tapi hari ini gue rest day, jadi ini hari Kamis ya. Hari ini gue rest day, besok gue akan squat heavy volume. Kemarin gue habis deadlift buat yang nonton. Hari Rabu sih tepatnya, mungkin nih pas gue Jumat nih, pas gue upload udah hari Jumat maksud gue, sorry. Oke, jadi balik ke topik yang seperti biasa nih. Ini makanan gue ntar malam, jadi gue masih sisa kekurangan protein, masih rada lumayan jauh. Jadi gue akan hajar pakai protein. Jadi pastinya ini gue taruh di freezer, akan gue panasin. Jadi sebelum gue makan ini pastinya gue juga bikin dia bisa dimakan dulu lah. Oh enggak deh, gue nggak jadi panasin. Ini gue ada yang masih hangat kok. Nah, inilah pentingnya persiapan teman-teman. Gue nggak pernah kurang protein karena persiapannya selalu ada gitu. Jadi yang ini, yang di kulkas gue bakal balikin lagi deh ke kulkas. Oke. Nah, ini hari ini karena gue rest day, kayak yang tadi gue jelasin, gue cuma ngasih 1800 kalori. Gue hajar buat kalorinya buat ntar hari Sabtu atau Minggu. Nah ini gue masih sisa untuk buah semangka. Terus gue akan makan semangka ini barengan dengan dada ayam. Karena gue nggak latihan juga, jadi gue nggak terlalu pengen makan terlalu banyak ya. Biasa kalau makan tuh berpengaruh ke fisiologi, lebih ke sini gue kalau misalnya gue latihan ya. Ada orang intermittent fasting nggak perlu makan sebelum latihan tuh nggak apa-apa. Tapi kalau gue merasa itu akan mempengaruhi gue kalau gue lapar ya. Ke performa sih sebenarnya harusnya bedanya dikit. Sebenarnya kalau dari penelitian tuh ada bilangnya, ya lu kalau bisa udah makan kondisi lu prima itu latihan lu kan lebih baik. Tapi ya
Kalau lu udah biasa ya nggak apa-apa. Jadi gue dapet oleh-oleh nih dari cewek gue, keluarganya dari Medan. Nih tadi gue makan nih satu pia ya, kecil. Sorry gue nggak pegang pakai tangan karena gue belum cuci tangan. Ya ini isinya tuh kacang hijau, tapi juga ada kayak kacang-kacangnya gitulah pokoknya. Gue makan tuh tadi kalorinya sekitar 167-an. Ya yang pasti inget semua makanan gue cek. Gue makannya tadi pagi ya. Nah jadi sama yang ini akan gue panasin. Kita panasin dulu di microwave. Oke, jadi ini udah gue tirisin nih 305 gram, sekitar 90 gram protein ya. Sini gue masukin ke dalam microwave. Terus tips buat kalian yang pakai microwave ya, di sini jangan terlalu panas, jangan pakai 100% dia punya kekuatan panas, karena kalau misalnya dia terlalu panas, lu masaknya kelamaan, di dalamnya bisa kematangan. Ingat itu masaknya udah pas, kalau misalnya masaknya kematangan jadinya seret nanti dada ayam. Jadi di sini gue akan atur. Ya, di sini settingannya gue ada di micro power, gue jadiin setengah aja 550. Terus waktunya gue jadiin dia sekitar 1,5 menit. Kalau misalnya bagian dalamnya kurang panas, nanti bakal gue panasin lagi, bakal gue tambahin sekitar 15 detikan. Tapi biasanya segini gue oke sih. Nah ininya gue akan simpen lagi. Ya jadi ini nenek gue banyak masak nih, ada ikan, ada ini paikut sama tahu-tahu. Terus ini ada sayur-sayuran buat sop buntut. Jadi di sini gua ada nih sop buntut. Masih hangat banget ya. Gila. Mantep banget. Tapi sayangnya gua udah nggak ada. Sayangnya udah nggak ada kalorinya, sudah habis. Jadi ya mau gimana lagi, nggak bisa dimakan. Sudah mentok kalori gua. Ya begitulah, kadang-kadang lo bisa makan apa aja, tapi ya definisi makan apa aja ya, definisi lo bisa makan apa aja ya dengan porsi yang diatur, bukan dengan sembarangan. Kalau misalnya lo porsinya udah nggak bisa masuk, ya sudah mau gimana lagi gitu. Jadi ya itu makanya lo pinter-pinter atur kalori lo mau buat apa aja. Oke, jadi gue mau makan semangka dulu. Itu gue lagi panasin dada ayamnya, nanti aja gue mau makan semangka dulu. Oke, see you guys on the next meal. Oke, udah makan di semangkanya. Sekarang gua makan dada ayam, tapi gua nggak langsung makan semuanya. Ini 300 gram ya, 300 gram. Lihat nih banyak. 300 gram, 90 gram protein, 99 gram. Gua akan bagi dua. Ini karena masih jam 7, gua masih mau sambil kerjain kerjaan. Gua biasanya masih mau buat konten, buat TikTok dan lain-lain. Jadi sementara gua akan makan setengah dulu aja. Oke? See you guys on the next session. Oke, jadi sekarang di yang kalian tunggu-tunggu nih soal pengeluaran gua hari ini. Jadi kita bahas nih pengeluaran anak fitness itu berapa sih sebenarnya. Jadi di sini gua udah hitung. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, ayo kita hitung bareng-bareng, sekalian gua jelasin pengeluaran gua di setiap harinya. Jadi untuk kalian pikir untuk mendapatkan makanan yang ini kok gua kayaknya pengeluaran gua harus banyak, harus kayak gini nih. Gue nggak bisa nih, enggak. Jadi di sini gue bisa akan kasih tunjuk gaya hidup gue ya. Jadi kalian bisa akan hitung-hitung kira-kira gue tuh sebulan seperti apa gitu loh. Oke, langsung nih kita jelasin satu persatu. Oke, jadi di sini untuk yang utama dulu nih. Di sini sorry gue tulis pakai kertas karena di rumah gue udah nggak ada papan tulis kayak di kantor. Jadi thank you banget di kantor, udah support gue terus nih, kantor terbaik memang. Oke, jadi pertama yang pasti kita langsung masuk aja ke dada ayam. Jadi ini dada ayam, gue sehari itu makan 500 gram kira-kira kalau gue lagi nggak dapat daging yang oke dari makanan kantor atau dari luar. Ya gue cukupin sendiri karena ini pilihan termurah. Kenapa gue nggak putih telur? Kalau gue putih telur pasti akan lebih murah dari ini. Cuma gue nggak suka karena bikin kentutnya dan bau banget ya. Jadi gue nggak terlalu suka dengan putih telur. Tapi untuk kalian yang cocok dengan itu nggak apa-apa, dimakan aja. Itu putih telur itu sumber protein yang oke banget. Ini 25.000 ya dalam sehari. Jadi kalian pada bilang, oh bro gua cuma punya makan 25.000. Ya lu bisa pilih makanan kesukaan lu, protein lu, kayak lu bisa pilih putih telur kayak yang gue bilang. Atau lu kalau mau minimalis ya lu belinya dada ayam. Kadang-kadang orang-orang pada bilang gua nggak punya uang untuk ini, untuk itu, untuk penuhi nutrisi susah. Tapi apakah lu pikirin kalau di masa depannya nanti lu kena sakit gara-gara lu nggak jaga nutrisi itu? Ya sama aja hasilnya gitu loh. Lu bisa malah keluar lebih mahal. Dan sebenarnya ini juga 25.000 loh. Dibanding satu bungkus rokok, dibandingin lu beli ayam KFC,
dibandingin lu main game MOBA, lu bisa beli koin-koinnya dan lain-lain. Ya ini bukan sesuatu yang lu nggak akan lakukan. Lu juga dalam sehari lu akan makan gitu loh. Seandainya lu ke warteg, lu keluar misalnya 15.000, 10.000 lah, 10.000 yang sering dibangga-banggain. Di warteg cuma 10.000 kok, cuma goceng kok. Lu lihat dulu goceng isi lu apa, nasi dan sayur doang, nasi, telur satu dan tahu satu gitu. Ya lu nggak bisa begitu dong. Lu harus lihat kualitasnya, what you get gitu loh. Jadi kita harus realistis juga. Nah lu kalau misalnya nggak suka dada ayam juga, lu bisa pilih dengan tempe. Tempe itu juga bagus banget ya. Tempe itu bagus karena kalorinya bukan protein doang. Jadi untuk kalian yang uangnya terbatas tapi masih ngejar kalori, tempe itu bisa jadi pilihan yang paling utama buat kalian gitu loh. Oke? Sekarang nggak lama-lama lanjut jelasin situ. Untuk itu kita bahas di video yang lain yang soal protein aja. Kita lanjut ke barusan gue tadi udah makan semangka juga. Gue itu cuma makan sekitar 300 gram. Jadi kayak satu bungkus semangka barusan gue cek juga di online tuh harganya juga murah sekali. Untuk yang belum tahu belanja di mana, kalian bisa belanja di online buat cek harga juga. Sorry. Itu hanya 6.000 rupiah. Kalau gue hitung-hitung jadi satu semangka tuh 27.000. Itu satu bulat ya, bener-bener satu bulat. Dan lu kayak gue cuma makan 300 gram itu kayak sekitar seperempatnya doang semangka bulat. Jadi kayak not a big deal ya, vitamin C, antioksidan gitu. Tapi it's not much ya, itu nggak banyak. Jadi teman-teman bisa banyakin. Terus gue sini juga ada pia kacang nih yang tadi, yang ini. Tapi karena ini adalah pemberian, jadi gue gratis hitungannya. Tuh kan lihat ini fleksibel, lu ada makanan apa di rumah lu bisa makan gitu loh. Kenapa harus musuh-musuhin makanan sih? Kayak maksudnya emang lu makan begini, emang lu pikir bahannya dari apa gitu loh? Sama-sama dari kacang. Kacang lu biasanya juga makan kacang tanah, ada yang bilang kacang tanah sehat, terus tiba-tiba dijadiin pia kacang jadi nggak sehat gara-gara digoreng pakai minyak. Lu bikin minyak aja juga dari tumbuhan, vegetable oil gitu loh. Jadi kayak maksudnya tuh di mana-mana lu yang salah karena lu makannya kebanyakan, lu nggak hitung minyaknya. Lu hitung lah minyaknya, itu masalahnya gitu loh. Ya, jadi ini tetap bisa dimakan, tapi lu lihat dari sebagian besar yang gue makan, gue sudah mencukupi nutrisi gue dulu gitu loh. Karena gue kalorinya hari ini terbatas 1.800, udah gue pakai buat cukupin protein gue dulu 160 gram ini terpentingnya gitu. Oke, nah di sini terus paginya gue ada makan roti tawar. Roti tawar sari roti itu harganya 18.500, gue beli yang jumbo dan itu sekitar 2 slice. Tuh gue hitung satu slice 2.000 rupiah, jadi sekitar 4.000 rupiah. Terus gue pakai slice Rikaya. Jadi sini gue udah pakai dari Morin ya. Bebas merek apa, gue cuma ya kebetulan aja adanya Morin di rumah. Dan ini harganya 2.000 rupiah. Jadi ya ini makan pagi gue tadi, ini termasuk kalorinya gede ya. Jadi termasuk lumayan habis-habisin kalori gue juga. Tapi ya mau gimana lagi. Nah terus ini ada beberapa, ini adalah sebagian kecil yang gue gunakan untuk cemilan. Jadi ini sebenarnya salah gue juga. Gue udah lama banget nggak makan Pringles yang itu keripik kentang. Sebenarnya gue juga nggak suka, cuma di rumah itu ada dan itu udah lama banget di situ. Gue kayak ngerasa aduh ini nggak ada yang makan nih. Jadi ya udahlah gue habisin aja tadi. Jadi itu tadi masih ada 3/4 bungkus ya. Itu gue langsung hitung full aja satu harganya, jadi 17.000. Jadi ingat, ini kalian bisa lihat, beli Pringles satu aja bisa. Masa iya beli dada ayam 25.000, beli tempe 1 kilo nggak bisa sih? Kayak gitulah. Jadi maksudnya lu yang pinter-pinter bagi budget di keuangan, dan lu juga pinter-pinter bagi budget kalori lu gitu loh. Jadi semua akhirnya bisa dimakan kan gitu. Nah terus jujur juga nutrisi gue nggak perfect hari ini. Gue nggak banyak makan sayur. Jadi karena memang gue lagi belum ngejus ya. Jadi hari ini gue ada miskonsepsi. Mak gue juga lagi ke Bali, jadi nggak ada yang ngejus. Gue lumayan sibuk hari ini. Jadi jujur kalau yang sayur gue memang loss. Vitamin dan mineral gue hari ini loss. Jadi di sini gue cukupin dengan multivitamin. Multivitamin gue pakai multivitamin D dan juga vitamin C dan zinc dan lain-lain. Sebenarnya gue minum C juga ya karena gue memang kurang vitamin C, kurang buah ya hari ini. Jadi ya gue tambahin itu. Itu gue ambil harga, gue hitung-hitung hanya 2.000 perak dalam sehari. Suplementasi yang lain yang gak berhubungan dengan kalori gak gue masukin, tapi yang pasti gue udah masukin kreatin juga. Tapi ya seperti balik lagi itu gak wajib ya. Nah jadi pengeluaran gue total pada hari ini adalah gue hitung 56.000 rupiah. Nah di sini kalian bisa lihat, jadi banyak makanan-makanan yang gue sendiri sukai gue masukin. Yang artinya kalau misalnya gue skip, gue bisa jadi lebih murah. Contoh, roti tawar bisa gue skip, gue jadiin nasi, itu pasti lebih murah. Nasi putih sama selainnya nggak ada ini pasti jadinya lebih murah. Terus kalau misalnya semangka ini gue ubah jadi sayur-sayuran,
itu pasti jadinya lebih murah karena gue nggak perlu makan multivitamin karena nutrisinya lebih banyak daripada semangka sayur-sayuran. Dan terutama terbesar lagi gue nggak perlu beli Pringles. Ya Pringles ini kayak nutrisinya yang nggak ada dan ya cuma buat enak-enak aja, ya itu keuntungan enak gitu loh. Jadi kayak sekali-sekali lo kalau budget kalorinya tipis lo masukin ini memang agak serat ya. Tapi kalau untuk lo yang lagi bulking, untuk lo yang kalori dietnya masih rada gede, ya it's okay untuk masukin makanan-makanan seperti ini asal lo budgetin gitu loh. Dan gue makan Pringles 3/4 tank aja yang segede gini ya, gue masih muat gitu dan masih tetap bisa bakar lemak dan masih punya badan bagus juga tentunya. Oke, jadi pengeluaran gue 56.000 dalam sehari itu untuk hari ini. Gue mungkin besok-besok akan bikin versi full day of eating yang murah-murah yang cuma di bawah 30.000 ya, we'll see lah nanti pastinya. Oke, see you guys in next session. Oke, review balik. Jadi untuk hari ini kita bisa lihat kesimpulannya untuk bangun otot, untuk nutrisi yang lumayan oke, sambil masih menikmati hidup, lu nggak perlu keluar terlalu banyak uang. Jadi sebenarnya tinggal balik lagi sesuai dengan budget lu. Gua punya budget lebih yang ya gue kerja juga. Gue tau kalian juga kerja, tapi yang pasti untuk mencapai level yang seperti ini juga gue tidak langsung ya. Jadi untuk teman-teman nggak apa-apa, tetap dirintis, diusahakan yang terbaik, yang pasti hasilnya nggak akan bohongin kalian. Tapi jujur memang untuk nutrisi hari ini karena kalori gue terbatas dan gue juga ngabisin buat sumber yang nggak terlalu bagus, pastinya gue nggak bisa ngarep hasil ke badan yang terlalu bagus. Tapi ingat, hey, lu hidup bukan cuma untuk 1 hari, lu hidup untuk 1 tahun yang adalah 365 hari, dan lu hidup selama bertahun-tahun ke depan. 365 lu kaliin aja tuh berapa umur lu nanti. Jadi lu gak bisa expect hari lu setiap hari untuk perfect. Lu cuma bisa untuk usahain semuanya untuk terjadi. Jadi ingat teman-teman, nobody's perfect. Lu kalau lihat semua orang di dunia itu pasti ada yang kayak setiap harinya makan ini makan itu. Tapi sekarang mereka ngajarinnya adalah yang cheat day seperti itu. Jadi sebenarnya sama lo makan sehari cuma ini, tapi dalam keadaan sini lo masih normal. Kalau menurut gue itu lebih baik. Kalau misalnya kalian lebih milih jalan yang untuk gue cheat day aja kalau begini, tapi lo merasa lo masih bisa progress, go for it. Tapi kalau lo merasa gue ini cheat day, besok gue gak bisa lanjut diet, gue masih mau cheat day lagi, dan akhirnya lo malah berhenti yoyo diet ke atas, then that's not the way for you. Itu yang mau gue ajarin. Gue bukan yang membenci orang cheat day, bukan. Gue itu hanya mau mengajarkan kalian supaya kalian bisa diet tapi bisa berhasil di akhir, bukan cuma di awal doang terus go up ke atas. Karena ingat, di dunia fitness ini lu gak akan tahu orang di belakangnya tuh dia tuh ngapain aja. Pasti ada yang namanya kerja keras, pasti ada yang namanya menggunakan ini, ada yang menggunakan genetiknya. Jadi you don't know, you never know. Tapi yang lu harus tahu adalah gimana caranya untuk lu sendiri mencapai goals lu itu. Jadi apa yang gue ajarin sini, kalau misalnya kalian memang bisa menggunakannya, gunakanlah itu. Kalau misalnya enggak, ya it's okay, gitu, sama-sama sharing. Lu juga bisa sama-sama belajar. Jangan menutup diri yang pastinya. Oke, bodybuilder pamit. Ntar semua total nutrisi gue taruh di sini untuk kalian untuk disimpan, untuk dilihat inspirasi aja. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Komen semua pertanyaan karena kita akan bahas satu persatu. Nyalain juga loncengnya biar kalau gue bikin video langsung tahu deh, langsung bisa belajar deh. Dan kalau misalnya dari tadi nih habis makan rada haus, semua traktir kopi, bisa langsung di bawah aja. Dan gue juga buka online coaching untuk kalian yang misalnya mau belajar coaching atau mau belajar fitness jadi kuat berotot, bisa dua-duanya. Yang pasti langsung kontak gue di link di atas, dan I'll see you guys. Bye bye. Berhasil.